Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah materi tentang eh, udara, musim, dan bencana, mata kuliah pengetahuan ilmu kebumian. Kita langsung mulai. Nah, saya akan mulai dari bagaimana kondisi interaksi antara laut dengan udara, dengan atmosfer tepatnya. Pada kondisi normal, ini adalah wilayah perairan barat Peru, di sini bagian timur Indonesia, di sini Papua ya. Di sini ada daerah yang dingin. Dingin berarti tekanannya tinggi ya. Kalau daerah panas tekanannya rendah. Untuk mudah mengingatnya adalah ketika dingin maka masa eh, jenis atau berat jenis udara itu berat ya. Berat, padat. Kalau ini kalau panas maka ringan. Kalau di sini tekanannya rendah, ini tinggi, maka terjadi aliran angin di sini. Demikian juga ada aliran arus di sini. Jadi ketika angin bergerak itu juga menyedot atau menggeret permukaan air laut, sehingga di sini air bergerak, ada yang naik juga, ada upwelling. Ini akan kita bahas di pelajaran OSFIS nantinya. Nah begini ya. Nah kemudian uap air, uh, uap air atau udara yang dingin sama panas. Mana yang lebih mengandung uap air? Banyak kan menjawab yang dingin. Nah, ini salah. Karena dingin itu sudah padat ya. Dia tidak ada ruang atau sedikit ruang untuk bisa menyerap uap air. Justru yang masa udara yang hangat inilah yang bisa membawa uap air. Ya, karena ringan dia bisa merangkap uh, uap air ya, untuk kemudian turun sebagai hujan. Nah, ini kondisi normal. Kemudian ada kondisi tidak normal, yaitu kondisi adanya El Nino dan La Nina. Kita masuk ke El Nino dulu. El Nino ya. Kalau tadi yang di sini dingin dengan tekanan high atau tinggi, di sini ada tekanan yang rendah, maka kebalik. Justru pada keadaan El Nino ini anomali, jadi kelainan. Kejadiannya itu mungkin sekitar 6 sampai 8 tahun sekali ya. Kurang seperti itu. Seperti itu. Mungkin silakan nanti dicek ya. Ada kebalikan ya. Di sini high, ini low. Kalau tadi di sini tinggi, di sini rendah. Jadi aliran udaranya begini. Terbalik ya. Sekarang memang seperti ini ya. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kita cek belakang. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Mengalir seperti ini. Kondisi El Nino seperti ini. Di sini jadi tekanan rendah, di sini tinggi. Namun pergerakan tetap dari tekanan tinggi ke rendah. Nah, di sini kalau tadi ada upwelling, sini lautnya relatif apa namanya, lapis-lapisannya tenang ya, gitu. Di sini udaranya harusnya tadi ya ini udaranya tekanan rendah, berarti dia bisa membawa uap air, maka dia lebih bisa mendatangkan, bisa membawa hujan ya. Kemudian ada kondisi ketiga, yaitu La Nina. La Nina ini hampir sama dengan eh, tadi normal, namun daerah dinginnya sangat panjang, ya, sangat panjang, gitu ya. Demikian ya. Jadi panasnya lebih ruang luas panasnya lebih kecil dibandingkan dinginnya. Nah, di sini tekanannya tinggi, ini rendah. Dua uap air, di sini hujan, di sini kering, ya, gitu. Nah, oke, ini adalah anomali, ya. Di sini ada upwelling, ya, ada pergerakan eh, masa air ya. Kalau tadi ketika El Nino nggak ada, lautnya relatif stabil loh, diam. Nah, itu adalah eh, interaksi antara atmosfer dan lautan, ya, dan lautan. Benang N ya. Jadi kita akan bicarakan tentang udara, atmosfer, dan bencana yang timbul dari interaksi
laut dan atmosfer ataupun dari anomali-anomali atau kelainan-kelainan. Kita masuk ke siklus hidrologi. Saya yakin semuanya sudah pernah dengar ya. Jadi ini berputar. Jadi air itu dapat dikatakan di bumi ini tetap, cuma bentuknya berubah-ubah dan mungkin memang iya di satu tempat akan hilang, namun di tempat akan pindah tempat lain. Nah, ini ocean akan kena panas, dia akan evaporasi, menguap. Menguap itu perubahan dari air menjadi uap air. Ya. Kemudian terjadi kondensasi, yaitu proses dari uap air menjadi air di atas ini. Ya. Jadi yang naik hanyalah air tawar, garamnya tertinggal ya. Nah, pada suatu saat kandungan air di atas ini ada kondisi batasnya, ya harus turun. Ya. Jadi ada satu ambang batas atau ada kondisi titik jenuh, maka dia kemudian turun menjadi eh, presipitasi di sini. Ya, jadi ada ini water in the atmosphere, kemudian di sini turun sebagai presipitasi, ada yang turun sebagai apa hujan, sorry, sebagai salju atau es ya, kemudian turun menjadi apa snow melt, yang setelah jadi salju maka dia meleleh, kemudian ada yang masuk ke lapisan dasar tanah menjadi groundwater storage ya, simpanan air di dalam di bawah kita ya, di di lapisan tanah kita. Jadi kita bersyukur ya pada Tuhan, pada Allah bagi yang Muslim ya, bahwa lapisan tanah itu tidaklah semuanya berporos ya. Artinya ketika kita tuangkan air di tanah, nggak akan terus kemudian ke bawah terus habis, nggak sampai ke inti bumi, nggak. Nanti ada lapisan yang kedap. Ya, lapisan kedap ini kemudian yang menjadi tumpuan air itu mengalir. Dia nggak akan ke bawah lagi. Begitu. Ya. Ada yang muncul sebagai mata air, spring ya. Ada yang muncul sebagai apa namanya sumber dari sebuah danau. Ada yang melewati permukaan, surface runoff ya. Ada yang jadi embun ya. Begitu. Semua balik lagi ke laut. Dan begitulah ya sirkulasi ini. Kita bersyukur sebagai manusia eh, yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Pastilah ini ada yang menciptakan. Kita bersyukur bahwa sistem ini sangat bermanfaat dan cocok untuk manusia. Nah, ini animasinya ya. Jadi Anda mungkin nanti perlu familiar dengan evaporasi, kondensasi, dan sebagainya, presipitasi ya. Nah, ini jadi paling tidak ada 9 proses utama. Ya, saya sampaikan singkat. Evaporasi itu penguapan, kondensasi itu perubahan dari air jadi uap, dari uap air menjadi air, dan presipitasi turun. Intercept itu terhalang ketika hujan turun, terhalang oleh apa? Oleh dedaunan di antaranya. Jadi nggak langsung ke tanah tapi daun. Kemudian infiltrasi itu proses masuk pelan-pelan dari tanah melewati lapisan dari permukaan tanah sampai beberapa lapisan di bawahnya. Ada perkulasi, transpirasi, runoff, storage. Akan kita lihat singkat ya. Ini ya. Evaporasi itu perubahan dari kondisi air jadi gas. Evaporasi uap air ya. Dan kondensasi itu perubahan dari uap air jadi air. Sorry, jadi cair, sorry. Erat ya. Uap air jadi cair ya. Ya, gitu. Kemudian ingat bahwa eh, ada partikel yang akhir bentuk awan yaitu garam laut, nanti akan kita sebutkan di belakang ya. Ion atmosfer yang dibentuk oleh petir. Jadi petirnya ada manfaatnya ya, karena dia akan menghasilkan ion atmosfer yang berkontribusi membentuk awan. Ya, di sini ada proses combustion, ada proses peledakan ya. Jadi seperti mesin ada combustion yang menghasilkan sulfur dan asam nitrat, ini berguna untuk awan, untuk awan. Kemudian presipitasi itu hujan sederhananya. Ada yang berupa es, ada yang berupa air. Kemudian runoff itu aliran hujan yang mengalir di permukaan. Ya, ada juga yang mengalir di lapisan bawah permukaan. Ya, tadi ya. Kemudian
intercept ini turun, yang air hujan dihalangi oleh daun, kemudian infiltrasi pelan-pelan ya, air melewati batas-batas lapisan tanah. Kemudian percolasion ini apa namanya masuknya ya, hampir sama lanjutan infiltrasi. Kemudian di sini menggunakan gaya gravitasi ya, sampai kemudian menjadi apa namanya groundwater ya. Transpirasi yaitu eh, air yang ada di tanaman itu menguap, menguap ya, begitu. Kemudian run off, aliran di atas permukaan bisa berupa di tanah ataupun di sini apa ya, cekungan-cekungan. Storage yaitu simpanan, bisa di waduk dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan melihat kabut. Kabut itu kondisi permukaan tanah kita setelah menerima panas ya. Maka permukaan tanah panas, udara di atasnya panas, namun di atasnya itu dingin, dingin. Nah, ketika malam hari, maka atau ketika daratan itu melepaskan panasnya, maka ini akan jadi dingin udara udara di atasnya. Nah, inilah yang kemudian eh, menjadi butiran-butiran kabut ya, kabut itu yang sering kita jumpai di pagi hari. Ya. Kemudian beberapa jenis ini ya, bagaimana air itu turun itu berupa hujan, kemudian salju ataupun hujan es. Nah, di sini kita melihat gambar di sini. Terkadang ukuran air hujan itu ini apa? Kedua sebesar-besar, ada yang rintik ya. Ini tergantung ketika besar ini seperti yang kejadiannya. Jadi satu droplet, satu tetesan itu ketika turun dia mengikat teman-temannya sehingga turunnya gede ya. Nah, saya pernah mengalami hujan tuh sakit sekali. Kok gede-gede banget ya turun gitu ya. Apalagi rumahnya seng itu ke darah sekali. Kemudian ada partikel es ya. Partikel es ya. Ini ketika jatuh dia mengikat partikel-partikel lainnya. Mungkin suhu di atas sangat dingin sekali ya. Sehingga mencapai suhu apa menjadi bentuk es. Ya turun jadi kristal es yang besar. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya ya. Gerimis, kemudian salju ataupun es ya. Dan banyak literatur tentang ini. Di antaranya ini ya. Jadi ada beberapa istilah. What is the difference between rain, hujan, dew, embun, fog, kabut, and mist? Mist similar to fog, hampir sama dengan fog ya. Dan ada juga snow and hail. Hail adalah hujan es, ya, hujan es. Ini terjemahannya ya. Nah, yang kita terjemahkan apa? Mist adalah kita baca yang kalau embun kita baca hujan sudah jelas ya presipitasi ya. Kalau embun adalah jenis presipitasi yang terbentuk ketika tetesan air mengembun di permukaan dekat tanah dan mendingin hingga mencapai titik embun, yaitu suhu di mana kondensasi terjadi. Embun terbentuk ketika suhu tanah turun di bawah suhu titik embun udara di atasnya. Kemudian fog kabut adalah salah satu jenis presipitasi yang terbentuk ketika tetesan air mengembun di udara. Mengembunnya di udara ya, membentuk awan yang dekat dengan permukaan tanah. Nah, tadi prosesnya tadi melepas panas ya. Mist adalah satu jenis presipitasi mirip kabut, namun kurang padat dan biasanya terjadi saat terjadi gerimis ringan atau hujannya mist ini. Kalau kabut pekat, kalau ini kurang pekat. Kadang kita ketika hujan, habis hujan agak putih-putih, itulah mist. Kalau salju, tetesan air di atas membeku, jadi kristal es di atmosfer. Jadi esnya sejak di atmosfer ya. Kemudian hujan es atau hail ya. Ya, kena ke kita, jatuh ke genteng-genteng kita berupa es. Nah ini kita kurang lebih eh, gambarnya ya, dew embun ya, kemudian mist agak putih-putih, kabut lebih putih lagi, rain, hail, and snow ya. Nah ini kalau sering lihat film-film
Eropa ya pas musim salju seperti ini. Nah, intinya dari sini apa? Ternyata ada beberapa bentuk dari proses tadi, siklus hidrologi, turunnya macam-macam ya, jadi macam-macam. Ya. Nah, di sini es terbentuk di atas ya. Begitu ya. Dan ini ya ini kita terima sebagai informasi ya. Oke. Lanjut. Lalu tipe hujan. Ada hujan siklonik, lalu convectional rain, orographic rain. Nah, di sini apa mudahnya penjelasannya ketika ada udara hangat. Sekali lagi ya udara hangat ya. Saya ingatkan udara mana yang bisa membawa uap air banyak, dia udara hangat, bukan udara dingin ya. Udara dingin uh, sudah uh, is already saturated ya, sudah jenuh. Ya. Dia nggak bisa membawa banyak air ya, uap air. Nah, ketika ada udara hangat ya bergerak, kemudian bertemu dengan ini warm and cold front, ketemu dengan cold front, jadi semacam batas lah, batas front itu depan ya, jadi pinggiran dari uh, ini daerah yang dingin ya, warm and cold front. Nah, ini ketemu dengan apa ya, front itu ya perbatasan lah, warm and cold front, maka menyebabkan awan berkondensasi dan turun hujan. Kalau ini konveksional ini terkait dengan awan cumulonimbus, yaitu awan yang tinggi ya. Di sini udara yang hangat mengandung uap air naik membentuk cumulonimbus. Nah, ini bisa uh, berpotensi turunnya hujan. Dan pengalaman saya ketika naik pesawat ya, mungkin kalian juga pernah ya, dari Makassar ke Surabaya, itu pilotnya saya perhatikan banyak manuver gini, manuver yang dia itu um, menghindari awan cumulus. Dia mencari sela-sela di antara awan cumulus gitu. Kemudian orographic rain ini ketika masa udara yang hangat terdorong ke atas ya, ketika nabrak bukit maka dia tertahan, ada kondisi jenuh, turun hujan. Satu pertanyaan sama dengan di kelas lainnya, mengapa ya, atau apa arti satuan curah hujan dalam milimeter? Bagaimana kalau curah hujan di tempat ini adalah misalkan 15 milimeter, apa artinya? Ya, kalian yang mengikuti kuliah ini pasti akan berusaha untuk mencari. Jadi silakan dicari ya, apa artinya ini ya. Begitu. Kemudian massa udara, tubuh udara itu memiliki temperatur dan kelembapan. Di udara lembab, ada temperaturnya. Nah, ini ada perumpamaan ya. Di Timur Tengah, atau mungkin di Saudi atau di daerah-daerah yang sana itu, panasnya tinggi, temperaturnya tinggi, tapi kelembapan rendah. Di Indonesia, suhunya bisa tinggi, namun kelembapan juga tinggi. Sehingga apa efeknya? Orang yang orang-orang di Timur Tengah, atau misalkan orang-orang yang ya di Timur Tengah, saya dulu punya teman-teman Arab ya, ketika sekolah ketika di Malaysia, itu mereka biasa mandi sekali aja dan nggak bau badan itu. Begitu tiba di Malaysia, mereka melakukan hal yang sama, tapi itu akhirnya kondisi badannya bau, ya. Kenapa? Kelembaban tinggi, ya. Ingat panas tinggi itu kelembaban tinggi, maka bisa menjadi bau badan, ya. Gitu. Nah ini ya bedanya ya. Kelembaban kita tinggi di Indonesia. Di tempat-tempat seperti padang pasir itu rendah. Nah, kemudian ya massa udara dikelompokkan dalam kontinental
eh, masa udara kontinen, maritim, dan kutub. Dan ini nama-nama ini mengartikan atau mengindikasikan asalnya. Kontinen berarti masa udara dari darat, maritim dari laut, kutub berarti dari kutub. Tuh. Ya. Kemudian mid latitude siklon dan antisiklon. Siklon itu bahasa angin tornado ya, bahasa bahasa kita mungkin lesus ya, atau di tempat lain saya dengar oleh-oleh ya. Jadi itu bentuknya seperti angin tornado itu ya. Nah, ada dua jenis, itu siklon dan antisiklon. Kalau siklon itu tengahnya adalah tekanan yang rendah. Ya. Kalau antisiklon tekanan tinggi, ya, tekanan tinggi. Sehingga apa? Di sini karena tekanan rendah, maka udara naik, bisa membawa uap air, petir dari dor ya, dan akhirnya hujan. Nah, ini kebalikannya ya, high pressure maka turun. Ya, ini biasanya lebih cerah ya. Nah, antisiklon masih udara yang bersih atau cerah, atau langitnya cerah. Jadi gitu ya, naik. Ini ilustrasi lain ya. Nah, ini gambarannya. Ya. High, low. Kalau yang high itu udara cerah tadi ya, itu putarannya adalah searah jarum jam. Kalau ini berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Nah, saya kemarin di kelas yang hari Jumat ya, saya sampaikan ada namanya film fiction ilmiah, scientific fiction. Judulnya Twister ya. Judulnya adalah Twister. Kalau bisa mencarinya bagus ya. Kalau enggak juga enggak masalah. Nah, film ini itu tentang kelompok orang yang berburu tornado. Untuk apa? Kan bahaya. Kalau orang lain ada tornado pergi, dia mendekat. Dia prediksikan arahnya kemana. Nah, mereka ingin menyelidiki karakteristik tornado. Maka ketika ada tornado, maka mereka segera menyiapkan namanya bola-bola sensor. Nah, ketika tornado sudah dipastikan akan melewati jalur ini, maka dia berburu, dia temukan truk isinya sensor-sensor. Nah, ketika tornado menerjangnya, maka sensor itu kesedot, naik ya, sini ya. Nah, akhirnya jadilah semacam ada katakanlah ada GPS-nya gitu ya. Itu bisa tergambarkan, oh polanya seperti ini pergerakannya, kecepatannya, nah, menjadi sesuatu yang tidak bernilai harganya. Gitu ya. Ini menarik kalau Anda dapatkan. Lanjutkan. Nah, tadi kita apa namanya ada siklon, kemudian sebelumnya ada bentuknya awan, siklus hidrologi. Nah, sekarang identifikasi awal cuaca. Nah, saya ulangi lagi bahwa apa bedanya antara cuaca dan iklim? Ya, paling gampang adalah pertanyaan. Mana yang tepat? Saya bertanya kepada kalian. Sekarang ini, apa cuaca sekarang ini? Ataukah pertanyaannya, apa iklim saat ini? Mana yang tepat? Ya. Kalau kalian milih iklim atau cuaca, apa alasannya? Ya, gitu ya. Jadi, oke, cuaca itu biasanya ada penandanya. Diawali dengan sebuah tanda atau di sini muka cuaca. Ada 4 awal cuaca, itu cold front, warm front, stationary front, and occluded front. Ya. Kita lihat gambarnya. Seperti ini ya. Udara hangat naik, ketemu cold front. Ya. Batas ini nggak bisa lagi naik. Jadi ada apa namanya pasukan penjaga yang dingin. Sementara di sini ada cold air yang sudah jenuh. Ya. Cold air ini sudah jenuh, dia nggak bisa apa namanya di bawah aja karena berat. Nah, di sini akan mulai tanda-tanda apa namanya cuaca akhirnya akan hujan.
Nah, di musim panas dapat menghasilkan petir nih, cold front ini ya, gitu. Nah, di sini dia tulis ya, udara dingin kurang mampu membawa uap air ya. Udara panas atau hangat itu bisa membawa air lebih banyak ya, begitu. Dan nah, bentuknya seperti ini ya. Biasanya eh, ditujukan dengan banyaknya awan cumulus ya, mengindikasikan adanya cold fronts. Kemudian berikutnya warm front. Di sini ada batas udara hangat. Warm front yang lebih ringan dan kurang padat sehingga tidak bisa mendesak mendorong udara dingin. Nggak bisa desak ya. Ya, bisa mendesak. Akhirnya apa? Ya sudah. Akhirnya agak geret dikit ya. Ya, jadilah dia apa namanya? Warm frontnya terbatas di sini, berhenti di sini ya. Gitu. Kemudian tandanya ada awan-awan seperti ini. Kemudian ada namanya occluded front. Ini eh, hampir sama. Intinya ada satu bagian yang mentok ke pentok yang lainnya. Ini ke pentok occluded front ya. Nah, ini apa apa ciri khasnya? Cold front ini bergerak lebih cepat ya dibandingkan warm front. Sehingga karena ini bergerak cepat, ini akan ke atas, ke pentok inilah. Nah, gitu. Jadi begitulah kira-kira orang ilmuwan atmosfer menyampaikan. Kemudian ada stationary form, ini gerakannya berlawanan, ya, nggak dorongan, nggak ada depan. Ini cuma bisa menyebabkan terjadinya awal cuaca lah. Cuaca tidak harus hujan, adanya awal cuaca. Ya. Cuacanya apa ini ya? Apakah bau hujan? Nah, ini bau alamnya. Jadi perdalam. Polar front itu yang terkait dengan kutub ya. Sini ada namanya jalur jet stream, artinya ada aliran yang kencang dari eh, awan ataupun apa namanya, presipitasi ya, jet stream. Nah, ini bagaimana melindungi udara. Kita baca aja ya, kondensasi terjadi ketika berada di bawah suhu tertentu. Ya, jadi terkondensasi. Jadi air, jadi uap air, karena berkumpul di pada suhu tertentu dia akan menjadi cair. Kalau di darat, udara di dekat daratan didinginkan karena kontak dengan permukaan yang dingin. Itu pendinginan ya. Bisa. Kemudian di atmosfer suhu yang dingin terjadi karena pengembangan udara akibat tekanan di atmosfer. Ya, tekanan atmosfer yang semakin mengecil. Jadi tekanan yang besar itu identik dengan eh, yang dingin, daerah yang dingin ya. Kemudian tekanan yang rendah itu identik dengan daerah yang panas. Nah ini kita baca lagi ya, apa semacam kontradiksi ya, atau senggombang. Ya. Nah, jadi di sini ketika terjadi pengembangan udara maka dia memerlukan energi. Ketika energi keluar maka dingin, begitu ya. Bila pendinginan sampai di embun maka terjadi presipitasi. Ini simpelnya begini. Ini adalah proses mungkin di beberapa literatur bahasanya berbeda. Ini adalah proses bagaimana terjadi evaporasi, bagaimana terjadi presipitasi. Di situ ada udara hangat, udara dingin. Dia akan terlepas atau kadang ada proses yang membuat dingin atau proses yang membuat panas. Nah, ini mekanisme yang tidak perlu berkali-kali untuk membaca supaya paham ya. Gitu. Ini bagaimana mid latitude cyclone berubah. Nah, kita lihat aja gambarnya ya. Eh, ini searah April Asterum Jam ya. Yang semuanya pada waktu Asterum Jam. Ini early stage pada tahapan awal, open stage,
Ini ada batas antara cold sama warm pada tahap awal, kemudian agak mulai berputar. Nah, kemudian di sini terjadilah ada yang low di sini, ya. Kemudian semakin berputar, ya. Seperti itu ya tahapannya. Nah, eh, cuaca juga memunculkan bencana. Badai, petir, hujan ini juga berproduk dari tadi proses siklus siklus hidrologi, ya. Di sana ada hujan dan badai. Hujan bila cukup dia sesuai kebutuhan, ya. Bila berlebih maka banjir, ya. Banjir, apalagi kalau angin, kalau kalau cukup itu dia bisa bermanfaat ya untuk menyerbukan, untuk kita menjadi nyaman. Tapi kalau berlebihan, apalagi campur dengan hujan dan petir, maka itu bisa jadi bencana, ya. Ya, ini mekanismenya silakan dibaca, ya. Nah, ini diagram bagaimana petir itu terjadi. Ternyata di awan cumulus atau cumulonimbus itu banyak muatan-muatan proton maupun elektron yang berinteraksi sehingga menyebabkan ini apa, petir, ya, petir. Di sana plus minus, ya. Kemudian terkadang itu dia menyambar ke ground yang bermuatan negatif, ya. Itu. Maka hati-hati ketika hujan agar menghindari tempat-tempat seperti pohon, ya, yang bisa berpotensi memindahkan apa namanya atau berinteraksi dengan proton maupun elektron yang ada di udara. Nah, ini bentuk lain. Nah, di sini ada yang ingin saya jelaskan, ada namanya awan yang tinggi, awan yang rendah. Awan tinggi ini cirrus, ya. Cirrus ini silakan dicatat, ya, di highlight bahwa ada satu band atau kanal di citra Landsat Landsat 8 yang khusus untuk kajian atau kanal cirrus, kanal cirrus. Ya. Ada band atau Landsat 8, ya, namanya Cirrus Band. Nah, Cirrus Band ini punya punya pengaruh apa, dia eh, membuat pantulan dari objek yang direkam saat itu berbeda dengan realnya, gitu lebih, ya. Jadi untuk kajian-kajian eh, pantulan dari objek permukaan bumi. Kemudian ada nama-nama lain, jadi blizzard. Blizzard ini semacam eh, salju yang tebal dengan angin yang cepat, ya. Fenomena angin cepat buat salju, ya. Kemudian angin topan atau hurricane. Nah, mungkin yang bersama tadi, ya, siklon-siklon itu, ya. Ini juga bencana, juga bisa buat bencana, ini bencana juga, ya. Nah, kita setiap negara, setiap jengkal tanah atau area itu ada bencananya, ya. Di Indonesia lengkap, ya, ada tsunami di laut, ya, bumi di laut, ya, dan badai laut, kemudian di pesisir, ya, run up atau genangan tsunami, rob, ya, pasut. Kemudian di daratnya ada gempa bumi, ada gunung meletus, banjir, longsor, ya, seperti itu. Di di Amerika paling sering kita dengar adalah badai-badai, ya, badai Katrina, badai apalagi namanya cakep-cakep, ya. Itu. Kemudian panas yang luar biasa kita sering dengar, ya, di barat mengalami panas. Di Malaysia tempat saya dulu S3, di sana tidak ada gunung aktif, ya, juga hampir nggak ada kasus tsunami. Namun bencana di sana apa? Tanah longsor, banjir, dan
musim kemarau yang atau panas karena dia sana dekat ekuator ya. Ya, itu panas sekali dibandingkan Indonesia. Ini adalah ya ini sistem apa namanya hurricane ya atau ya itulah angin yang tornado atau apalah angin lesus. Di sini ada cold descending air, udara dingin turun gitu ya. Ada tornado ya. Apa tadi bedanya hurricane sama tornado? Kalau kita sama aja ya. Oh, kalau tornado pada kecil, kalau hurricane pada besar itu ya. Ya. Kemudian ya ada satu tambahan ini terkait dengan terbentuknya awan ya. Jadi ini ternyata ya plankton ya mungkin kalian kenalnya di SpongeBob ya. Plankton itu rantai makanan yang masuk yang awal ya. Plankton dimakan betul plankton, kemudian plankton, sorry, plankton itu wujudnya bisa pito, bisa zooplankton. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan makhluk ikan-ikan yang kecil, ikan kecil dimakan yang ikan yang lebih besar dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata plankton dia bisa punya proses apa, punya kemampuan apa? Dia memproduksi namanya DMS, ya. DMS yaitu dimetilsulfida yang berfungsi mengkonversi aerosol. Aerosol itu partikel-partikel di udara menjadi sulfat. Sulfat. Tadi di depan eh, sudah disampaikan bahwa pembentuk pembentuk awan diantaranya adalah ion-ion, kemudian kita ini aja ya, kita ya ion-ion yang kemudian ada sulfat, ya, ini dia membentuk awan. Ya. Uap air ya terkumpul di awan lah kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau sudah jenuh ya dia akan terus bekerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai kuliah hibrid baik untuk kelas IUP maupun kelas yang reguler karena ini banyak terminologi yang susah ya buat saya mungkin ya terlalu luas lah ya terlalu banyak kan saya ulangi bahwa pengadaan ilmu kebumian itu kita mempelajari kita concern dengan bumi kita itu ya ini apa ya, oh, ya, ya, ini ya, bumi kita. Eh, ini bumi kita ya bumi kita di sini ada namanya atmosfer ya atmosfer atmos ini misalkan mana ya warnanya ya. Jadi bumi kita ini ada yang cekung ya. Ada airnya hidrosfer kemudian daratannya litosfer kemudian ada
di dalamnya biosfer. Ya. Makhluk atau organisme yang ada yang tinggal baik di atmosfer, litosfer maupun hidrosfer. Nah, eh, di litosfer ada pergerakan lempeng, ya, ada eh, tadi proses-proses terkait dengan meresapnya air, ya, dan ada proses banyak sorry, di litosfer sendiri itu ya ada pergerakan lah dalam tektonik dan sebagainya, ya. Kemudian di hidrosfer sana ada beragam karakteristik laut, pasang surutnya, gelombang, ya, kemudian arus, ya, kemudian sifat fisik air laut yaitu salinitas atau keasinan, kemudian suhu dan tekanan. Di dasar lautnya ada gerakan lempeng juga, ya, lempeng bawah laut, ya. Lempeng tabrakan, zona subduksi, ya. Satunya nyungjem, satunya bertahan. Kemudian ada daerah pemekaran samudra, samudra mekar, di situ, ya. Itu dipelajari, ya. Permukaannya, variasinya dipelajari di hidrografi. Kemudian atmosfer, ya. Ya. Tadi dinamikanya sudah, ya, terbentuk awan dan sebagainya. Kemudian atmosfer itu ada ionosfer, stratosfer yang berguna atau punya sifat dia menambahkan sinyal-sinyal GPS, ya, gitu. Kemudian ada awan sana ataupun dia hujan yang kita pelajari tadi, siklus hidrologi dan peragamnya ada di atmosfer. Nah, itulah simply speaking, ya, itu adalah proses-proses atau hal-hal yang terkait dengan pengantar ilmu kebumian. Tentunya luas, ya. Kita sebagai pengantar maka ini adalah general, ya. Kalau kemudian seseorang itu ingin mendalami, ya, dalamnya di mana ketika membahas tentang litosfer, tentang batuan dia di geologi, ya. Kemudian bahwa bagaimana bisa mengekstrak fitur-fitur variasi topografinya, ya, di geodesi, ya, dasar lautnya, permukaannya. Yang biosfer, ya, orang biologi. Atmosfer, ya, ya, ada jurusan khusus atmosfer. Baik, saya kira demikian kuliah hibrid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bahannya akan saya share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.